Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wasahhil lana babil fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau terbakar bung konslet. Oh. Tapi kok bau apa bung konslet? Belum ada buhurnya. Sudah dipasang. Sudah baun? Belum? Gaharu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, baru terasa baunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan baunan harum bagi kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yadrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni." Ya, hadis di atasnya lagi sebelum itu. Fa fi khabaran. Kata Nabi sallallahu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabaran ar-rajulu yatakallamu, anna rajula yatakallamu bi kalimatin, bahwa seorang laki-laki berbicara dia dengan satu kalimat, liyudhihaka, supaya tertawa dengan kalimat itu akan sahabatnya. Jadi dia berbicara untuk membuat orang tertawa. Kau tukang lawak lah gitu nih, tukang lelucuan. Ini ada teman kita ini yang hobinya memang kalau dia bercakap itu memang orang tertawa dibuatnya. Dan biasanya orang seperti ini banyak kawannya. Karena orang-orang galau akan mencari dia. Kawan ni denciangnya untuk walak-walak aja ini. Jadi memang ada. Jadi seperti apa orang ni nanti? Kata Nabi SAW, ar-rajulu anna rajula, bahwa seseorang yang berkata-kata dia dengan satu kata saja, dengan satu pembicaraan, tapi pembicaraan itu tujuannya liyudhaka, supaya membuat orang tertawa. Supaya golak orang lainnya. Ada aja yang diceritanya. Ya model-model Abu Nawas lah. Antum pernah baca kisah Abu Nawas kan? Model Abu Nawas lah. Yang kata Abu Nawas ni mencerita, ya model sahabat Nabi, ada sahabat Nabi siapa yang membuat Nabi tertawa itu. Sampai nampak gigi rahang Rasulullah saking ketawa, kuat Nabi ketawa. Siapa namanya? Nuaiman. Si Nuaiman. Sampai onta tamu Rasulullah pun disembelihnya. Nabi punya tamu membawa onta besar, onta megah. Nabi merayu orang ini untuk masuk Islam. Ini belum Muslim dia. Dirayu Nabi agar orang ini masuk Islam. Boleh. Yang menjaga onta itu Umar ibn al-Khattab, Khalid bin Walid. Yang menjaga onta itu orang-orang hebat saja, orang-orang bagak saja. Jadi kata Sayyidina, kata Nuaiman, kalian kalau memang kalian pemberani, coba kalian sembelih ni. Kita sate ni enak ni, kata dia. Kita sate ni, kita sembelih ni, kita makan ni, kata dia. Onta ni, kata si Nuaiman, tak ada yang berani. Mana mungkin, ini onta tamunya Rasulullah. Tak mungkin kita sembelih, tak mungkin kita masak, kata Umar. Pantang telengah Umar sedikit, disembelihnya onta tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Akhirnya marah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi, cari Nuaiman. Nuaiman dah lari. Itu si Nuaiman. Jadi ada orang-orang yang memang
kerjanya ini membuat orang tertawa, membuat apa? Nah, ya kayak Abu Nawas tu lah kan. Jatuh dari tempat, dari lantai 3, ke bawah. Ibunya sedang masak. Apa tu nak? Nak ada bu. Apa yang jatuh tu? Biasa aja bu. Pakaian baju yang jatuh dari jemurnya. Apa kuat bunyinya? Antu ianya isi baju tu kan. Badan-badan Abu Nawas tu jatuh langsung. Antu kerja Abu Nawas. Ada orang yang memang selalu membuat orang tertawa. Bagaimana? Kata Nabi SAW, fayahwi biha fi qa'ri jahannam, maka Allah binasakan, Allah letakkan, Allah turunkan dia di neraka jahannam. Jadi orang yang membuat orang tertawa, tukang lawak lah. Itu Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Jadi nak ancak awak tukang lawak tu nak ancak. Nak bagus. Maka ada di dalam syarahan apa ya? Mishkatil Anwar kalau tak salah dalam kitab Imam Tibrizi, apa hukum pemain sinetron tapi pelawak? Memang melawak aja kerjanya. Memang membuat orang golak. Itu ada apa komedi apa itu? Ada ya banyak itu. Ya kata para ulama itu tidak elok dan pekerjaan itu haram. Ya sesuai dengan hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berbicara dia dengan satu pembicaraan untuk membuat orang tertawa, maka Allah lemparkan dia ke dalam api neraka sab'ina kharifa, selama 70 tahun. 70 tahun di akhirat. 1 tahun, 1 hari di akhirat sama dengan 100.000 tahun di dunia. Bayangkanlah tuan, aku 70 tahun. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi antum jangan untuk tertawa orang, jangan. Ya kalau untuk sekedar apa istilahnya, bukan itu bagian daripada profesi kita, tapi memang sekedar bicara. Tapi hati-hati, jangan sampai orang sudah terlampau tertawa dan terkunci pula hatinya. Berceramah kalau niat untuk orang tertawa tak boleh juga. Apalagi kalau khatib. Ini ada khatib yang nyubit madi ceramah dia, sampai orang nak golak dia lagi. Ini khatib ni tak betul lagi, tak boleh. Maka Nabi membedakan antara tausiah dengan khutbah Jumat. Baca dalam riwayat hadis, Nabi kalau Jumat itu khutbah Nabi syaddal apa kata Rasulullah di dalam kata sahabat Nabi, ahmar wajhah wa a'la sautah. Nabi kalau berkhutbah matanya merah, wajahnya merah dan suaranya terangkat. Itu Nabi khutbah. Jadi Nabi khutbah Jumat tak pernah lembek, tak pernah. Ya ma'syaral muslimin. Begitulah Nabi khutbah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Mata merah, pipi merah, suara tinggi. Itu Rasulullah. Maka khutbah Jumat itu memang harus tinggi suara. Jangan lembek-lembek. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini tentang bagaimana kita berlaku adil di dunia. Alun selesai khatib tadi le jemaah. Makanya tak boleh kita makan sebelum Jumat. Si khatib pun lantang suaranya. Tengoklah. Ahmar wajah, merah muka Nabi, a'la sautah, Nabi angkat suara dalam khutbah Jumat. Jadi kalau ada khatib nama lele itu tak betul lagi. Apalagi kalau ber-AC. Kayak kita ni lah AC pas pula AC dia. Farid konyang pula siap makan onde. Itu bekar lolok. Jadi itu perlu kita jadi perhatian untuk pengurus-pengurus masjid. Mana imam-imam, mana khatib-khatib yang lembek, khatib-khatib yang lunak dalam berkhutbah, ingatkan. Ustaz, besok angkat suara ustaz sikit ustaz. Melele je ustaz khatib ustaznya. Buat mana? Kan tu melele lah. Bahasa Inggris tu melele. Waruya, dan diriwayatkan anahu qutila syahidan fil ma'rakah. Ada seseorang yang terbunuh ketika di medan perang. Ala ahdi Rasulillah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan perang tu perang Uhud. Yang mengatakan ada ya perang ni perang Uhud. Yaumil Uhud ala batni sakhra min ju'. Jadi ada seseorang yang dia terbunuh di perang Uhud di zaman Rasulullah SAW. Faqala qail,
Ada orang yang berbicara ketika itu, namanya Ummul Fadl. Nah, ada mengatakan wa Ummul Fadl ba'da an masat turab an wajhihi. Setelah Ummul Fadl ni menghapus tanah daripada wajahnya si jenazah yang mati syahid ini, faqala, berbicara dia Ummul Fadl ini, hani'an lahu bil jannah. Oi, selamat bagi engkau surga. Engkau surga, engkau bagus, meninggal engkau, surga sudah menanti engkau. Kata Ummul Fadl ni kepada jenazah ini. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa ma yudrika? Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Engkau berbicara sesuatu yang engkau belum pasti. Engkau berbicara sesuatu yang engkau tak tahu. Wa yabkhil bima la yughnih. Dan orang ini waya bakhil bima la yaghni, dan bakhil di atas apa-apa yang tidak la yaghni, yang tidak dia daripada ia miliki. Maksudnya min aqwali wal af'al. Kenapa engkau sudah memponis orang ini masuk surga? Kenapa engkau sudah mengatakan dia masuk surga? Tak tahukah engkau dia ni juga banyak kesalahannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud hadis ini bahawa ketika kita berbicara, jangan asal bicara saja. Jangan. Maka perlu kita untuk mentelaah dahulu pembicaraan yang akan kita ucapkan. Tak boleh seenak kita saja. Karena sumber dosa daripada mulut juga sumber dosa. Kadang dengan kita banyak bicara, banyak salah. Dengan kita banyak salah, nanti itulah yang menyebabkan gugur daripada amal saleh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak berbicara, tengok-tengok, ingat-ingat dulu. Banyak orang-orang saleh dia tergelincir dengan ucapannya. Banyak orang-orang saleh tergelincir disebabkan karena lidahnya. Hati-hati. Ya, macam unggih nan di Bangkinang Fatang lah. Itu kan tergelincir dengan lidahnya. Antu unggih. Bahasa Inggris dia unggih tu. Unggih di mana? Dahan. Kutu di mana? Di tangkuk. Ayu ikan di mana? Dia ayun. Hanya karena menyebutkan NU furqah dallah, NU furqah dallah, karena menyebut itu itulah dia bermasalah. Maka lidahnya menjadi musuh bagi dirinya. Maka hati-hati kita kalau nak berbicara. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita daripada berbicara yang tak elok. Amin ya arhamar rahimin. Fahfaz lisanak. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka jagalah lisanaka, lidah engkau. Jaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita ni merusak amal kita. Jangan lidah kita sampai merusak daripada ibadah yang sudah kita lakukan. Maka kata Imam Al-Ghazali, fahfaz lisanaka. Peliharalah lidahmu min samaniyati asya'a, daripada 8 perkara. Ada 8 perkara yang wajib kita menjaga lidah kita. Harus kita jaga lidah kita ini. Jadi kata ba'duhum, kata sebagian ulama, diam itu ada 7,000 kebaikan. Didiam saja. Ada 7,000 kebaikan. Maka kalau orang yang diam, itu kadang orang tu banyak berisi daripada orang yang banyak cakap. Kalau bahasa Jawa banyak cora, cito je nya, banyak yang biasa orang tu tak berisi. Jadi kalau orang tu banyak diam, biasanya orang tu berisi. Itu dia. Tapi hati-hati, orang pendiam tu kadang main ke dalam payah tu. Mu menceplos-ceplos ke luar je lah. Nah, ini berbeda. Ini diam ni, kalau yang diam tu orang alim. Orang alim diam, tak berbicara. Itu memang berisi betul lah orang alim tadi. Ada satu madrasah suluk di Mesir. Itu madrasahnya, suluknya itu zikirnya tak banyak. Tapi amalannya tak berbicara selama 40 hari. Berat. Tak banyak orang yang sanggup masuk madrasah itu, tak sanggup. Madrasah suluk. Jadi dalam arti kata, ada rumah suluk khalwat. Di sana tu dididiklah para salikin murid ini untuk dia mengamalkan beberapa zikir. Zikirnya tak banyak. Cuma syaratnya itu mesti diam selama 40 hari. Tak boleh berbicara. Makan dimasakkan oleh orang.
Jadi ketika orang ngantar nasi, sudah terletak di sana piring, gelas, letak nasi, air. Tak ada berbicara selama 40 hari. Itu Masya Allah. Tapi saya perhatikan orang-orang yang keluar dari madrasah itu, dari pendidikan itu, saya perhatikan orang-orang yang keluar dari sana memang orang-orang khawasul khawas. Orang-orang yang pilihan Allah saja. Tidak sembarangan orang dan tidak semua orang bisa masuk ke madrasah itu. Apalagi macam-macam kita. Awak tak bisa. Tak bercakap dalam sehari aja domam. Apalagi 40 hari lah. Mau sakit itu. Awak lay-lay aja. Nanti sabit nampak ke? Tersabit je dah awak. Nampak orang tersabit je dia gitu. Tak bisa. Memang orang khawasul khawas ini. Tapi boleh juga kita praktekkan ini. Agak-agak seminggu tak berbicara. Apalah kira-kira. Mana yang punya orang rumah, punya orang rumah. Taklah mu abang kau. Kau nak ngecek le dah kan. Tak pandai abang kau ngecek le dah. Tak lama kau abang kau dah. Nak. Ada 7,000 kebaikan dalam diam itu. 7,000 kebaikan itu terkumpul dalam 7 kalimat. Dan pada setiap kalimat itu ada 1,000. Jadi diam. Jadi orang yang diam itu kalau dia sudah berbicara, itu mutiara. Kalau orang diam itu kalau dia berbicara, itu suatu anugerah. Maka kadang ada orang yang malas dia berbicara. Saya mendengar dari Syekhna Fasni Imam, ada guru kami namanya Ustaz Fasni Imam. Ada di Aceh itu katanya seorang ulama alim mengajarkan kitab kuning ke orang, itu enak dia membaca dan enak dia mengajarkan. Tapi ketika disuruh berceramah dia tak pandai. Akhirnya terdesak, tak ada lagi orang yang naik untuk berceramah, diminta orang lah, "Bu, Tengku silakan Tengku, naik Tengku, silakan Tengku lah." Dia dah lama mengaji, dah 40 tahun mengaji tapi tak pandai berceramah. Mengajar pandai, berceramah tak pandai. Akhirnya dia berani kan bercara, kemudian dia bilang, apa kata dia? "Aku di sini ni berbicara dengan satu kalimat saja," katanya. "Kalau tidak aku hidup, berarti aku mati," katanya. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja kata dia. Jadi kalau nak hidup, mati. Jadi maksud dia itu, selagi awak hidup, pakailah ibadah untuk Allah. Kalau nak niat ibadah, mati aja dah lagi. Itu aja dia kalimatnya. Jadi kata kawan tadi, dia apa engkau tak mau berbicara? Memang tak pandai tau katanya. Apa yang akan dibicarakan tu tak tahu. Ada orang yang dia baru bisa berbicara ketika ada teks. Tak ada teks, tak pandai dia berbicara. Ada je orang lah ada teks salah je nyala itu. Itu yang provinsi baru potong tu kan lah tengok teks. Tengok teks salah je lah, kacau namanya. Jadi berarti kalau begitu bisa kita kelompokkan orangnya. Ada orang yang dia pandai berbicara tanpa pakai teks. Ada orang yang dia baru bisa berbicara dengan adatnya teks. Ada orang yang dia sudah ada teks, salah juga dia lagi. Itu kacau tu. Siapalah agak-agak tu. Kalau ndong ulah dia video awak ke azab awak dia. As-sumtu ibadah, diam itu ibadah. Min ghairi ina'in, dengan tidak perlu inak, dengan tidak perlu niat, tak perlu ihtimam, diam saja kita itu sudah bagian daripada ibadah. Diam itu adalah zinatan bi ghairi halin. Perhiasan yang zinah ini hiasan tapi tak perlu dihias. Itu diam. Dia perhiasan indah cantik tapi tak perlu dihias dia. Yang ketiga, bahwa diam itu haibah. Haibah itu wibawa. Wibawa min ghairi sultan, tapi tak mesti harus raja. Biasanya yang berwibawa itu kan raja. Diam itu sudah berwibawa dan tidak mesti dia harus raja. Begitu kata Imam Nawawi. Diam itu benteng yang tak mesti harus dipelihara. Dia benteng tapi tak perlu harus kita pelihara. Dia sudah terpelihara sendiri. Diam itu kaya tapi tak berhajat kepada manusia. Masya Allah. Banyak. Diam itu arahatil kiraman katibin. Tiupan daripada malaikat kiraman katibin. Diam itu menutup aibnya. Banyak nih manfaat-manfaat daripada diam. Iya betul itu. Diam itu menutupi aib. Orang akan terbuka aibnya dengan dia banyak bercerita. Banyak cakapnya, semakin banyak cakap orang tu semakin tahu apa isi dalamnya. Banyak dia bercerita, semakin tahu kita apa aibnya. Banyak orang kita, kalian kualun ni kodoh. Zaman kami dulu, parah.
Lun dosa zaman kalian kalau kodoh katanya. Zaman kami dulu, apa ni tak dibuat, diorang dibuat di kami katanya. Biasa kami mencilok ayam. Hobi dia menceritakan maksiat yang pernah dia lakukan. Itu kan membuka aib dirinya itu. Dia sangka bangga. Dia bangga dengan maksiat yang pernah dia lakukan ketika muda. Kalian ko alun ni kodoh. Kami dulu modeko kan. Padahal itu aib dirinya. Maka kalau orang diam, tidak akan membuka aib dirinya. Tapi kalau orang banyak cakap, akan bisa terbuka aib dirinya. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahfaz lisanaka min samaniyata asya. Jagalah lidah engkau daripada 8 perkara. Jaga lidah dari 8 perkara. Lidah sesuatu yang tak bertulang, tapi yang paling tajam. Yang paling tajam itu adalah lidah. Maka hati-hati, kalau orang sudah terkena daripada lidah kita, itu susah untuk mengobatinya. Jadi kata dalam Minhajul Abidin, kalau orang terkena pisau, kita terkena pisau, paling tajam pun pisau ya, ketika luka dikasih betadin, dikasih obat luka, dia akan kering dan sehat. Selesai, hilang bekasnya. Tapi ketika kena oleh lidah, orang susah melupakannya. Maka hati-hati ketika kita bercakap, hati-hati betul. Jangan sampai tersinggung orang kita gara-gara kita. Hati-hati. Tapi ya namanya, apalagi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar. Orang banyaknya amar ma'ruf saja, nahi mungkar tak pandai. Nahi mungkar itu memang pasti harus tersinggung oleh lidah. Maka hati-hati kata Imam Al-Ghazali. Pertama, al-awwalu, yang pertama al-kadzabu, dosa yang mesti harus kita jaga daripada lidah adalah kadzab. Kadzab ni berdusta. Min qabaihiz dzunub, dosa yang daripada dosa yang tercela, yang paling besar, yang paling fawahish, yang paling jelek itu adalah daripada dosa yaitu al-kadz, yaitu berdusta. Dusta itu ma la yukhalif waqi', sesuatu yang tidak sesuai, ma yukhaliful waqi', sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya dusta. Itu dia. Itu namanya dusta. Sesuatu yang tak sesuai dengan waqi', itu namanya dusta. Dusta tak sesuai dengan waqi'-nya. Jadi maka kata para ulama, ketika Nabi ditanya oleh seseorang yang mencari sahabat yang membunuh, kemudian Nabi beranjak itu, ulama mengatakan itu Nabi tidak berdusta. Jadi kan ada kisah itu. Siapa ya? Abdullah bin Mas'ud ya. Kita pun lupa siapa sahabat Nabi. Ketika dia berdusta, ketika dia membunuh orang tokoh daripada tokoh kafir Quraisy, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pergilah engkau lari, carilah jalan yang lain untuk engkau bisa menyelamatkan diri. Kemudian sahabat ini lari, datanglah orang yang mencari dari tokoh kalangan Quraisy. Jadi kata kalangan Quraisy ni, ya Muhammad, engkau menjumpai si fulan tadi. Nabi berdiri dan Nabi mengalih langkahnya, kata Rasulullah, selama aku berdiri di sini, aku tidak menjumpai si fulan. Jadi dialih oleh Rasulullah berdirinya. Selama aku berdiri di sini, aku tak menjumpai si fulan, kata Rasulullah. Berdustakah Nabi? La yukhalifi waqi'. Tidak. Kenapa? Karena Nabi berbicara dengan keadaannya. Kenapa? Nabi berada di situ. Tapi kalau Nabi berada di sini, Nabi mengatakan, selama saya di sini, saya tak menengok si fulan, kata Nabi umpamanya. Nabi dusta. Maka Nabi pindahkan duduknya. Kemudian Nabi katakan, selama aku di sini, aku tak melihat si fulan. Itu tidak disebut dengan dusta. Jadi bolehlah lawak membuat model itu sekali-sekali. Jangan cocok. Jangan cocok. Nampak berkau si Anu kan ambil piti. Nampak piti suruh ambil. Nampak piti siko tadinya. Selama dan siko nak ada nampak dah nyawa kan. Tak nampak mambil lagi. Maka jagalah lidahmu daripada berdusta. Berdusta pada dalam keadaan pada bersungguh-sungguh dan pada mizah. Mizah ni bersenda gurau. Hati-hati, walaupun nanti dalam meyakinkan orang kita harus berdusta, jangan. Kebanyakan kita dalam meyakinkan orang kita berdusta, padahal itu bahaya itu. Contoh dalam masalah jual beli lah, masalah jual beli. Kita ingin meyakinkan kepada pembeli ini berapa kata si pembeli kepada kita? Ini 100, kurang lah ya.
Tak dapat kalau di tempat orang lain itu ini barang di tempat orang lain dah 150 nih. Ini paling murah nih 100 nih. Sumpah serius, ambillah, rugi kalau enggak. Ambillah, kita yakinkan. Itu maksudnya. Banyak kita dalam hal itu tuh banyak berdusta. Meyakinkan orang tapi terbibit dalam masalah dusta. Abang tadi pergi ngaji, Bang Kak Nur. Iya. Tak percaya tanyalah sama orang tua. Sumpah, enggak ada bang ke mana-mana. Enggak, memang pergi ngaji tu aja. Enggak ada, pergi ngaji saja. Singgah tempat lain pun tak ada, enggak ada, memang ke sana aja. Sungguh-sungguh kita. Padahal memang ada waktu tadi singgah tempat orang, tapi dia ingin meyakinkan berduto gitu. Banyak di sana. Mizah, bersenda gurau, banyak kita membuatkan kita berdusta. Banyak membuat kita berdusta. Dan karena mizah ini pun membawa kita kepada suatu kesyirikan. Sampai bergurau-gurau, bercanda-canda, tapi bisa sampai membuat kita kepada tahap syirik. Apa contohnya? Tak usahlah kita contoh sampai tahap syirik. Ayat, banyak orang ayat yang dipelesetkan itu. Ayat atau ada yang mempelesetkan syariat. Saya takkan solat subuh kalau subuh tu masih 2 rakaat kata dia. Tapi kalau subuh tu 3 rakaat dan semayang mana? Sampailah ke malaikat orang tu katanya lah. Kan mizah itu. Kan bergurau-gurau tapi itu menyebabkan murtad itu. Dan tak semayang subuh dong. Kalau semayang subuh tu masih 2 rakaat je baru. Kalau lah 3 rakaat dan semayang dan lain. Kan bahaya itu bahasa seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fala tu'awid lisanakal kadhib. Maka jangan sampai kita mengulang membantu daripada lidah kita untuk berdusta. Baik dia mengajak untuk sungguh-sungguh dan berdusta kemudian wal kadhbu, dan dusta itu daripada ummahatil kabair, ibunya dosa besar dusta itulah. Jadi muqaddimah ya, awal mula orang melakukan maksiat besar umumnya daripada dusta. Berzina umum daripada dusta. Abang lah menikah abang. Alun adanya. Pada dulu malah. Belum lagi. Berapa umur abang? Berapa lah paling? Ya 29 lah. Pada umur lah 43. Itu umumnya dari sana. Maka disebut oleh Imam Ghazali di sini ummahatil kabair. Ibunya daripada dosa besar tu penduto itulah. Maka kalau orang terbiasa berdusta, itu biasanya dia akan terbibit dalam maksiat besar, dalam dosa besar. Thumma innaka idza arafta bizalik. Kalau engkau sudah mengaku, sudah melakukan dusta, maka saqatat adalatak, maka gugurlah keadilan engkau. Makanya orang hadis nak boleh berdutonya dah. Rusak adilnya. Adil itu kan salah satu syarat hadis itu sahih. Syarat hadis sahih itu kan 5 dia. Apa? Pertama, ittisalus sanad. Yang kedua, adalatur ruwah. Ini dia. Adilnya perawi hadis. Salah satu syarat adil bahawa perawi tak boleh berdusta. Kalau berdusta dia, ini Imam Ghazali mengatakan, gugurlah keadilannya. Dirinya tu bukan adil lagi. Syaratnya banyak itu. Disebut dia dengan adil itu banyak. Belum lagi thiqahnya. Disebut dia thiqah, ada masyuduh wa ilah banyak. Jadi, adil. Kalau sudah tidak adil, fala tuqbal syahadatak. Tidak diterima persaksian. Maka di dalam mazhab Syafi'i, saksi nikah pun harus adil. Wali nikah harus adil, saksi nikah pun harus adil. Itu dia. Siapa yang adil? Orang yang tak berdusta. Tapi kalau dia berdusta, berarti dia tak adil. Wali tadi rusak berarti. Maka ingatkan ke ayah-ayah kita yang punya anak perempuan, ingat jangan selalu berdusta, rusak adil. Ketika kita tidak adil, kita nikahi anak kita dengan orang lain. Wali, syarat wali dalam mazhab Syafi'i mesti harus adil. Wali tak adil, saksi pun tak adil. Jadi jangan asal-asal mengambil orang untuk saksi saja. Ini biasanya anak pejabat yang jadi saksi mesti pejabat pula. Tak tentu dah pejabat kau peduto saja. Di sini Imam Ghazali menjelaskan ni rusak adil. Rusak adil kita. Jadi yang bagusnya jadi saksi itu siapa? Ulama. Ulama minta, antum yang belum menikah kalau ingin menikah minta ulama, minta Ustaz Abdul Somad jadi saksi.
Karena ulama pasti menjaga lidahnya. Ulama menjaga lisannya, takkan mungkin dia berbohong. Ini tidak. Pejabat-pejabat yang menikah, ketika anaknya menikah, dimintalah menjadi saksi wali kota, jadi saksi bupati, jadi saksi gubernur. Adil syaratnya nih, disebutkan di sini. Fala tuqbal, maka tidak diterima kesaksian orang yang sudah gugur keadilannya. Siapa yang gugur keadilannya? Orang yang melakukan dusta. Ini. Jadi mestinya sancaknya ya, KUA sebelum menikahkan orang tu ditanya dulu saksi. Pak, apa pernah berdusta, Pak? Itu sancak tu. Kalau menurut madrasahnya Imam Ghazali ni. Kalau menurut cara Imam Ghazali ni. Pak, mohon maaf Pak Saksi. Pak Saksi, ya. Siapa nama Pak? Si Fulan. Pak, mohon maaf Pak. Pertanyaan wajib di Imam Ghazali Pak. Apa tu? Apa pernah berdusta Pak? Oi, kalau itu you payah maka siko je. Dia dah berdusta tadi rumahnya. Jangan nampak jadi saksi ni Pak. Ya, kalau mengaji ni kita semakin sering kita mengaji semakin banyak salah awak. Maka nak usah mengaji di rumah aja. Kalau kanai je awak berdusta je tiap angok. Pokok tiap hari tu tak ada ni tak berdusta. Ya Allah. Tapi walaupun macam tu setidaknya kita sudah mengetahui suatu saat nanti Allah izinkan kita untuk bisa mengamalkan yang kita pelajari. Mungkin kini dek masih muda, masih dunianya masih tinggi, okeylah. Tapi nanti ada masanya ketika sudah berangsur-angsur dunia itu kita tinggalkan, kita sudah menuju makam yang agak dekat dengan Allah, mulailah beramal dengan amal ini. Saya mengaji Ihya Ulumuddin ketika saya kuliah di Mesir. Di Indonesia saya cuma mengaji Minhajul Abidin. Ihya Ulumuddin saya mengaji di Mesir. Belum menikah. Ya, belum menikah maklumlah mata agak colio. Apalagi di Mesir kan, tengok orang Mesir ancak-ancak. Jadi mengaji lancar jo, mata lancar jo. Jadi yang bertanyalah ke Syekh. Kami termasuk lama 4 tahun mau mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Syekh kata, kita mengaji berat ni Syekh, kitab kita kitab Ihya Ulumuddin. Dan menurut kami ni masih bujang ni Syekh. Masih muda-muda ni Syekh. Bagaimana rasa kami belum sanggup mengamalkan isi kitab Ihya Ulumuddin. Jadi apa solusi Syekh? Jawaban Syekh, saya memaafkan kalian yang belum bisa mengamalkan Ihya Ulumuddin. Tapi kata Syekh, kalian mesti harus ada niat untuk mengamalkan isi Ihya Ulumuddin. Saya maafkan kalian karena memang kalian berada pada saat masa muda. Awak muda ke kan dunia dia awak gini. Dikit tu dunia. Apa ni ndak? Jariang mesti lemak je dah awak lah. Kalau lah berumur jariang tu nak terasa lemak gitu. Rendang tu nak terasa lemak kalau berumur. Kini masih muda. Masih cegeh je lah. Nak menambah masih tolok je lah. Itu tanda dunia. Itu tanda dunia. Maklum. Tapi ada saatnya kita nanti tidak lagi dengan dunia. Biasanya orang sudah usia 40 tu tidak lagi sebagai Rasulullah. Diangkat menjadi Nabi usia 40. Nabi sudah mulai meninggalkan unsur-unsur dunia. Nabi sudah meninggalkan jual beli. Nabi tidak lagi unsur dunia. Nabi khusus ke akhirat. Kita mungkin ke tahap itu pula lah nanti. Nah begitu. Macam Pak Imam gitulah boleh lah. Lah berapa umur? Iyalah. Kami alun lah. Kami masih dunia kancang je baru. Skor berapa? 47 yelah. Itulah ansuan suka akhirat. Lapas mengaji kan. Kami dunia kami kancang je baru. Itu kata beliau. Jadi saya maafkan. Itu baru lega hati. Kalau tidak, kamu merasa beban. Kami lah umumnya, murid-murid merasa beban. Ini Ihya Ulumuddin loh yang kita baca. Ihya Ulumuddin kitab tinggi. Mengamalkannya susah, berat. Karena kami masih bujang. Kita masih bujang. Susah. Jadi itulah. Jadi kata Syekh, saya maafkan. Tapi kalian punya niat untuk bisa mengamalkannya. Nah, itulah. Ya, kalau melihat usia Rasulullah, Nabi mengamalkan setelah usia 40. Jangan sampai umur 60 pula kan berubah. Nak kan bisa berubah. Dan ada orang ketika tua baru nak berubah dia. Tambah menjadi. Tambah menjadi perangai maksiatnya ketika muda tu. Kalau diundur-undur. Ada usia 60 tahun aja lah besok baru ke masjid. Susah. Bagus. Usia sampai 40 produksi. 40 kreatif. 40. Dari 40 sampai ke 60. Mulailah urusan-urusan akhirat. Dakwah. Dengan
dengan kebaikan-kebaikan. Berumur 60 sampai berikutnya, itu lain pula ceritanya bagaimana. 50 lah mulai langsung gendong-gendong cucu. 60, 70, 80. InsyaAllah. Wathiqah. Gugur adil, keadilan kita. Gugur pula thiqah. Kita tak thiqah lagi. Maka Imam Asy-Syafi'i jangankan berdusta ulama itu. Minum saja dengan tangan kiri. Itu menurut Imam Ghazali sudah rusak wibawanya. Sudah rusak keadilannya. Apalagi kalau berdusta taruyanya. Biqaulika, dengan perkataan engkau, ya, gugur thiqah kepercayaan dengan ucapan engkau, dan banyaknya mata memandang kepada engkau, tapi dengan pandangan tahkir, dengan pandangan penghinaan kepada kita. Maka kalau orang yang bacok berduta, rusak adilnya, wibawanya tak adolai, orang pun tak percaya kainya, orang pun menganggap rendah kepada dia. Itulah penyebab daripada berdusta. Maka jangan berdusta. Wa idza aradta an ta'rifa, dan apabila engkau mengetahui bahawa ini adalah perbuatan yang keji, qabih, perbuatan yang keji, maka dusta daripada diri engkau, maka pandanglah kepada dusta yang ada pada diri selain engkau. Bagaimana kalau awaknya berduta, nampak orang berduta macam mana, itu posisikan ketika orang yang berdusta itu dengan kita. Parah hendak hati kita, awak kena tahu, sakit hati awaknya. Wa ila nafrati nafsaka anhu wa istiqaraka. Tengok bagaimana pandangan engkau kepada orang yang berdusta tadi. Buruk tak kepada teman engkau tadi? Keji tak pandangan engkau kepadanya? Kawan berdusta taruh aja suka tak awak berkawan dia? Tak. Pasti pandangan kita pun kepada dia pandangan yang hina. Tak ancak dah awak dah. Tak ni awak berkawan dia kerana dia berdusta. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika. Begitu pula lah pada sekalian aib-aib engkau. Fa innaka la tadri qabhuyubaka, maka betapa banyak daripada aib-aib engkau dan kadang engkau tak mengetahui dan orang lain mengetahuinya. Jadi awak aib diri awak kadang awak tak tahu. Kita tak tahu apa aib yang ada pada diri kita. Yang tahu aib kita kadang orang lain. Maka oleh karena itu kata Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab Hikam Ibn Athaillah, apa katanya? Orang yang baik itu adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan aib padanya dan dia berprasangka baik terhadap orang lain. Ke orang lain elok sangka kita. Ke diri kita, kita buruk sangka. Itu orang yang paling baik. Bisa tak awak melin? Berbaik sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Itu orang yang baik. Kita tak, awak ke orang lain berburuk sangka, ke awak berbaik sangka. Dan lah elok dan kayaknya, apa tak elok dan kayaknya lah. Jalannya dan siapa, mungkin nombor dua jenyo dan baliknya nasi. Ihnya nak pernah, buruk orang yang nampak dia awak. Maka kata Imam Ibn Athaillah, apabila engkau menjadi seorang mukmin yang baik, maka hendaklah engkau berbaik sangka kepada orang lain dan berburuk sangkalah engkau kepada diri engkau. Setelah pengajian ni buruk sangka awak ke diri awak. Dan ia dan menokoknya, dan ia menyinggungnya. Itu buruk sangka. Ya kalau mengaji tasawuf kan, tapi dia lah awak cuba je lah taruh. Dari tadi salah awak aja terbaca di Imam Ghazali. Kita banyak buruk sangka ke orang, ke awak banyak awak baik sangka. Padahal ke diri orang lain kita mesti berbaik sangka, ke diri kita harus buruk sangka. Bal min ghairika famastaqbahta min ghairika yastaqbah. Maka begitu juga dengan aib. Kita membuka aib orang. Coba engkau pandang dengan aib engkau yang ada pada diri orang. Betapa banyak aib engkau yang ada pada diri orang. Itu yang engkau buka dan engkau tidak meredainya. Begitulah aib orang yang engkau buka. Fala mahala fala tarda li nafsika dzalika. Maka tidak ada tempat, maka tidak redalah diri engkau daripada sedemikian. Pasti awak tak suka. Ketika orang membuka aib kita, pasti kita tak suka. Begitu pula lah keadaannya ketika kita membuka aib orang lain. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Besok yang kedua, al-khalfu fil wa'di. Lidah mesti harus kita jaga daripada janji yang tidak ditepati. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? 5 minit kalau ada.
Kalau ada. Kalau tak ada, kita makan snack lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak tu tinggi makna bahasa itu. Mulutnya tak berbicara tapi tangannya yang berbicara. Di WA-nya orang apalah. Nanti ada pembahasan kita itu tentang dosa tangan pula nanti lagi itu. Jadi itu bagian daripada apa? Bagian daripada dosa tangan, bukan dosa daripada lidah. Tapi intinya tangan ini bergerak disebabkan apa? Karena hati kan. Makanya puncak daripada masalah itu adalah hati. Ketika hati seseorang sudah ada di dalamnya dendam, ada di dalamnya sum'ah, ada di dalamnya iri, maka semuanya akan ikut bergerak dibuatkan oleh hati. Telinga akan mendengarkan prasangka-prasangka tak elok. Lidah akan mengucapkan kalimat-kalimat tak elok. Mata akan memandang pandangan yang tak elok bersumber dari hati. Jadi ketika hati bermasalah, seluruh anggota tubuh jadi bermasalah. Itu dia. Tapi kalau hati kita aman, seluruh anggota tubuh akan aman. Maka puncaknya itu adalah qalb. Maka kata Nabi SAW kan disebutkan, Alah, adakah kalian tahu satu gumpal itu kalau dia baik-baik seluruh anggota tubuh kalian, kalau dia jelek-jelek seluruh anggota tubuh kalian. Tahu tak kalian yang satu itu apa? Wahuwa qalb. Yang satu itu adalah hati. Jadi kalau hati kita lah buruk memandang orang, mata buruk, telinga buruk memandang orang tadi. Kaki tangan pun buruk. Jadi puncaknya itu adalah masalahnya di hati, tidak daripada lisan atau lidah kita. Ada yang lain? Silakan. Iya. Iya, Ummul Fadl. Iya. Kalau itu bagian daripada doa boleh. Seumpama Rabbina ja'alhu min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan dia bagian daripada penduduk surga. Itu boleh. Tapi ini tidak bagian daripada doa. Langsung cakapnya aja, pastikan. Itu yang tak boleh kan. Ini termasuk gaya-gaya Wahaboy ini. Kita dia memastikan orang masuk neraka. Itu tak boleh. Jadi, dah tenang aja lah. Ini di surga tu banyak harta yang dia wakafkan banyak dah, dia di surga tu. Atau husnul khatimah tu kata dia. Tanpa diawali dengan kalimat doa, itu yang bermasalah. Tapi kalau diawali dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan masuk surga. Boleh, Nabi pun berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa boleh. Ya Allah, mudah-mudahan dia masuk surga ya Allah. Eloknya Pak Tulen, setiap pengajian tarui dia bagi kami dia inyo makanan. Mudah-mudahan masuk surga lah naknya ya Allah. Boleh nak apa? Tapi kalau elok ya Pak Tulen masuk Pak tu masuk surga tu. Masuk surga, dan jamin. Kalau nak adanya di surga sok dan cari. Inyo lah nyatan tu masuk surga. Jadi dengan kalimat doa boleh. Tapi kalau tidak dengan kalimat doa itu yang tidak dibolehkan. Ada satu lagi dalam kitab Hikam Ibn Athaillah, seorang dianggap dia orang yang berdosa ketika dia sudah merencanakan dirinya akan melakukan pekerjaan di hari esok tapi tidak memakai insya Allah. Contoh, walaupun hal ibadah tetap tidak dibolehkan. Oh, Imam Ibn Athaillah keras. Besok Sabtu subuh pengajian kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Nurul Huda. Setelah itu jam 8 saya melihat orang sakit ke rumah sakit. Kan ibadah semua ini. Kemudian nanti jam 11 mentakziah ke rumah Sianu. Baru tadi sebelum pengajian saya mendengar dia meninggal dunia. Nanti setelah itu saya mengajar lagi. Setelah itu saya tausiah. Dan setelah itu saya menyantuni anak yatim. Ibadah semuanya. Besok disebutkan.
tapi tidak ada satupun ujung di kalimatnya itu insya Allah, maka orang ini termasuk dianggap orang yang berdosa. Itu dalam kajian tasawuf itu. Pada ibadah dah, kan ibadah semua itu. Tausiah ibadah, kajian ibadah, jenguk orang sakit ibadah. Ternyata dengan membaca insya Allah pun dianggap belum betul. Mesti ditambah dengan kalimat la haula wala quwwata bihaulihi wa quwwatihi. Bihaulihi dengan haulihi, dengan daya dan upaya dan kekuatan Allah. Jadi tambah insyaallah bihaulillahi wa quwwatihi. Bihaulillahi dengan daya dan upaya Allah dan kekuatan Allah. Itu harus ditambah. Itu baru sempurna. Tapi kalau tak dipakai la haula wala quwwata illa billah, termasuk orang sombong. Pakailah haula, maaf, kalau sekedar tidak memakai insya Allah, orang sombong. Pakai insya Allah pun dianggap orang sombong. Tapi ditambahlah kalimat la bihaulillahi wa quwwatihi. Itu dia. Dalam kitab hikam. Selesai ini boleh kita coba buka kitab hikam nanti, insya Allah. Nio enggak? Nio atau nio? Insya Allah. Dia kalau mengaji tasawuf ni banyak kepada bagus kita harus mengkaji tasawuf. Kalau enggak, makanya kan diistilahkan oleh ulama, fikih itu tanaman. Apa dia? Akidah itu tanah. Tasawuf itu pagar. Itu pagar. Kalau tanah gersang, fikih tanaman juga tak mau tumbuh. Akidah, tauhid itu tanah. Tasawuf, fikih, tanaman. Tanaman fikih. Tanaman akan tumbuh di akidah yang bagus. Kalau akidah meleset, fikih meleset. Maka Wahabi itu sodo meleset dia. Tumbuh fikih, tanaman. Tanaman ini kalau tak dipagar, hama akan memakan. Kambing memakan, kerbau memakan. Dipagarlah. Apa yang memagar fikih ni? Dipagarlah fikih ni dengan tasawuf. Jadi tauhid, tanah. Tauhid tanah, iman, iman tanah, Islam tanaman tu Islam, ihsan tu pagar, tasawuf. Itu. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Kalau tidak ada, makanya madrasahnya ulama tu dia jelas tauhidnya Abi Hasan Asy'ari, dia jelas fikihnya bermazhab salah satu mazhab yang 4. Tasawufnya jelas Imam Junaid atau Imam Al-Ghazali. Itu baru orang yang bagus dalam mencari ilmu. Umumnya ulama dulu seperti itu metode. Tak seperti gini mazhab ndak pula. Tasawuf sosek pula jadi cik aja tanah aja mana tanaman angku. Cik nawa tanah aja tanaman ndak ada ditanam. Pagar tidak juga. Begitu ni. Insya-Allah. Makanya dari pesantren-pesantren yang turas lah itu diajarkan tauhid, diajarkan tasawuf, diajarkan fikih. Kita di pesantren kita inilah pesantren kita. Saya balik dari Mesir, dari Sudan itu 2016 mulai pengajian dan mulai membaca kitab-kitab turas. Alhamdulillah sudah kita khatamkan ada sekitar 5 kitab yang pernah kita khatamkan dari 2016 itu. Ada yang kita khatamkan Arba'in Nawawi, kemudian Sulamut Taufiq, kemudian Arba'in Aziziyah, kemudian kitab yang Imam Suyuti, Lubabul Hadis, sudah pernah kita khatamkan. Kemudian insya-Allah beberapa kitab-kitab yang lain akan kita khatamkan. Dan itulah mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita untuk taat kepada Allah, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari fitnah, daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa lil mursalin. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.